Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan kembali melanjutkan membuat perhitungan regresi linier berganda 2 sekarang. Di mana dalam perhitungan ini tidak sekedar mencari persamaan regresi linier berganda untuk dua variabelnya, tetapi juga kita akan menguji hipotesisnya, yaitu dengan uji parsial yaitu uji T dan uji simultan yaitu uji F. Kita akan mulai sharing screen-nya. Ya, di layar sudah ada, sebelah kiri adalah file Microsoft Word sebagai acuan untuk persamaan. Ini adalah file yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu regresi linier berganda 1, ya. Ini adalah file regresi berganda untuk dua variabel bebas, di mana di halaman 2-nya itu ada uji parsial atau uji T dan ada uji simultan yaitu uji F. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah Microsoft Excel dari pertemuan sebelumnya, yaitu waktu kita menghitung regresi linier berganda 1 untuk dua variabel bebas, yaitu X1, X2, dan satu variabel terikat, yaitu Y. Jadi kita menggunakan file Excel dari yang sebelumnya untuk kita menguji hipotesisnya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, nanti untuk menghitung nilai T hitung, ya, yaitu untuk menguji hipotesis parsial, yaitu uji T, ya. Nanti kita akan membutuhkan yang disebut dengan matriks inverse dari matriks utama, ya, yaitu matriks utama itu adalah matriks yang dibentuk oleh tiga persamaan normal ini, ya, yaitu matriks yang dibentuk oleh tiga persamaan normal ini, yaitu angka-angkanya saja di sini, ya. Jadi nanti ada angka yang sudah tertera di Excel ini. Jadi ini adalah matriks utamanya. Nah, yaitu pada ruas kirinya, ya. Ini adalah matriks utamanya berukuran 3x3, yaitu matriks di ruas kirinya. Sedangkan yang ruas kanan ini adalah matriks jawabannya, ya. Nah, pertama kita diminta untuk mencari inverse dari matriks utama ini, ya. Bagaimana inverse-nya? Maka kita tulis di sini, ya. Inverse-nya ya perintahnya itu menggunakan perintah M inverse dalam kurung. Nah, ini kita blok saja matriks utamanya, ya, 3x3, ya. Kita enter. Nah, maka didapat ini, tapi baru satu tempatnya, yaitu nih pada kolom 0 dan baris 0, ya, disebut dengan C00. Nah, untuk yang lainnya, ya, nanti kita blok, ya, 3x3, ya. Kemudian kita posisikan kursor kita di sini nih, setelah sama dengan. Nah, di sini, ya. Kemudian, ya, kita tekan Ctrl Shift, tahan, kemudian enter. Nah, maka inverse sudah terbentuk nih. Ini sudah terbentuk inverse-nya, ya, dari matriks utama ini. Nah, maka sudah terbentuk inverse-nya, maka tinggal kita cari yang berikutnya. Langkah berikutnya adalah, ya, kita akan menuju, nah ini halaman 2, ya, dari file Word-nya. Ya, pertama, ya, kita akan menghitung dulu nilai
JKR dan JYY, ya. Nanti untuk menghitung S kuadrat, ya, untuk menghitung S kuadrat. Nah, JKR dan JYY ini ada di sini di halaman satunya, lihat. Nah, yang ini ya, JKR dan JYY, ya. Kita akan mulai hitung JKR-nya. JKR. Nah, perhatikan. Jadi dia adalah pembilang ya dari persamaan R kuadrat. Ya. B0 dikalikan jumlah Y. Lihat B0 ada di D26. Ya. Jadi D26 dikalikan jumlah Y. Jumlah Y ada di D12. Ya. Kemudian ditambah B1 ada di D25 dikalikan jumlah X1Y, ya, ada di G12. Kemudian ditambah B2 ada di D24 dikalikan jumlah X2Y ada di I12. Kemudian dikurangi jumlah Y dikuadratkan, berarti lihat jumlah Y ada di D12, D12 pangkat 2, dibagi banyaknya data, ada di A12. Oke, kita enter. Inilah JKR-nya. Berikutnya kita hitung JYY, ya. JYY. Ya, ini sekedar penyimbolan ya, jadi penamaan JYY, ya, JKR, ya. Kalau JKR ada singkatannya ya, jumlah kuadrat regresi, ya. Kalau JYY itu adalah jumlah untuk Y, ya. Oke, kita hitung JYY ini adalah penyebut ya dari waktu kita mencari persamaan R kuadrat. Ya. Lihat, sama dengan jumlah Y kuadrat ada di J12. Ya, J12 dikurangi jumlah Y dikuadratkan ada di D12. D12 pangkat 2. Pangkat 2 dibagi banyaknya data. Ada di A12. Ya, ini adalah JYY-nya. Ya. Nah, berikutnya kita ke halaman yang 2, ya, di file Word-nya. Kita akan menghitung S kuadrat dan S, ya. S kuadrat dulu. Lihat sesuai rumus ya. Ini adalah JYY min JKR dibagi N min K min 1. Jadi sama dengan, kita pakai kurung dulu. JYY ada di G17. Ya. Dikurangi JKR ada di G16. Tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi. N banyak data ada di A12. Dikurangi K. K adalah banyaknya variabel bebas. Nah, kita ada 2 kan, X1 dan X2. Ya. Jadi ini min 2, kemudian min 1. Ya, ini yang sesuai rumus ini nih. Ya. Enter.
Ini adalah S kuadratnya. Ya, kemudian kita akan mencari S-nya. Ya. S ya tinggal diakarkan S kuadratnya. Ya. Jadi sama dengan akar S QRT ya dari G18. Enter. Oke, S sudah. Nah, kemudian kita akan menghitung juga, ini hitung ulang sebenarnya ya, R kuadrat dan R. Ya. Jadi R kuadrat dan R. Kita hitung ulang. Jadi R kuadrat dan R. Nah, tapi pakai rumusan ya yang atas ini, yaitu JKR dibagi JYY. Ya. Jadi R kuadratnya sama dengan JKR ada di G16 dibagi JYY ada di G17. Nah, nanti untuk tahu salah benarnya akan kita bandingkan dengan perhitungan R kuadrat yang sudah pernah kita hitung sebelumnya. Ini. Ya. Kita enter. Nah, lihat hasilnya sama nggak nih? 0,873158. Nah, sama. Jadi perhitungannya sudah betul ya perhitungannya. Kemudian R-nya ya tinggal diakarkan ya. SQRT dari G20. Enter. Nah, maka R-nya sudah ya. Sama juga hasilnya. Nah, kemudian kita akan mulai menghitung T hitung ya. T hitung 1, kemudian T hitung 2. Kita akan lihat. Nah, ini. T hitung 1. Kemudian T hitung 2. Kemudian nanti juga F hitung. Nanti sekaligus juga kita mencari T tabel. Ya. T tabel. Dan F tabel. Ya. Lihat T hitung 1, ini ya rumusnya. TJ sama dengan BJ dibagi S dikali akar CJJ. Ya. Kita akan mulai T hitung 1 berarti sama dengan BJ berarti B1. Ya. B1 ada di ini ya. D25 ya. D25 kemudian dibagi, kita buka kurung, S tadi sudah kita hitung ada di G19 dikalikan akar SQRT akar CJJ berarti C11 yaitu matriks inverse ya. Matriks diagonal inverse yang ada di kolom 1 baris 1 yang ini. Ya, berarti ada di H14. H14. Nah. Oke, tutup kurung. Tutup kurung lagi. Enter. Ini adalah T hitung 1. Berikutnya T hitung 2 berarti B2. Lihat B2 ada di yang ini ya. D24 ya. D24 dibagi, kita buka kurung, S tadi sudah kita hitung ada di G19 ini ya.
G19 dikalikan akar SQRT akar C22, berarti diagonal matriks inverse di kolom 2 baris 2. Ya. Jadi yang di sini nih maksudnya nih. Ya. Yang di sini. Berarti ada di I15. I15. Enter. Nah, ini adalah T hitung 2. Ya. Berikutnya kita akan menghitung F hitung, ini rumusnya. Ya. F hitung, lihat sama dengan yang ini. JKR per K, K itu adalah banyaknya variabel bebas. JKR tadi ada di G16. Ini kita pakai kurung dulu, buka kurung. JKR ada di G16. Dibagi banyaknya variabel bebas ada 2. Tutup kurung dulu. Kemudian dibagi S kuadrat ada di G18 ini ya. G18. Ya. Enter. Oke, ini F hitungnya sudah. Sekarang kita akan cari perbandingan dengan F tabelnya. Ya. Maksudnya T tabel dan nanti F tabel. Lihat, data kita hanya ada 10. Ya. Hanya ada 10. Ya. Untuk T tabel kita selalu menggunakan alfa 0,05. Ya. Jadi, sama dengan perintahnya adalah T inverse T INV gitu ya. Dengan alfa atau probabilitasnya 0,05. Jadi 0,05 titik koma ya. Kemudian banyaknya variabel bebas ya. Oh, banyaknya data dulu ya. N min K min 1 ya. Berarti N-nya itu tadi kan ada 10 ya. Jadi kita pakai aja A12 ya. Min 2 min 1. Ya, gini aja. Ini adalah T tabelnya ya. Kemudian F tabelnya F inverse sama juga pakai alfa 0,05 ya. Yang ini ya, F inverse. Kemudian banyaknya variabel bebas ada 2. Kemudian N min K min 1. Berarti A12 min 2 min 1. Ini adalah F tabelnya. Nah, maka sudah kelihatan nih ya. Kita bisa bandingkan antara ya T hitung dengan T tabel, kemudian F hitung dengan F tabel ya. Nah, yang pertama ini kita lihat ya. T hitung kita ya, yaitu T hitung 1 2,39 ya. Dibandingkan dengan T tabel 2,36. Ya, 2,36. Nah, artinya 2,39 itu kan lebih besar ya dari 2,36. Ya. Jadi kita pakai di sini untuk T hitung. Jadi ini sama dengan, ini saya ingat tempatnya ya, nanti kita geser ya. T hitung 1 ada di G22 ya. Itu lebih besar. Nah, ini dibanding T tabel G25.
Nah, artinya apa? Ya, dia ini pengaruhnya positif, ya, signifikan. Kemudian T hitung 2 sama juga, lihat ya, nilainya 3,76 lebih dari T tabel 2,36, ya. Berarti ini sama dengan G23, dia juga lebih dari T tabel G25. Jadi dia juga pengaruhnya positif, ya, signifikan. Kemudian kita akan bandingkan juga F hitung dengan F tabel. Lihat, F hitungnya 24,09, F tabelnya 4,737. Artinya F hitungnya lebih dari F tabel. Ya. Jadi sama dengan G24, ya, lebih dari F tabel G26. Jadi secara simultan juga, ya, variabel bebasnya berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat. Nah, demikian hasil dari uji hipotesis kita. Nah, kalau kita akan ingin bandingkan lagi dengan SPSS, bisa ya. Ini kita seperti biasa, kita blok datanya. Sepuluh data. Kita buka SPSS. Ya, sebentar, masih loading. Jadi sebenarnya juga sudah pernah ditunjukkan ya di pertemuan sebelumnya bahwa hasil kita sudah sama dengan hasil SPSS. Ya, baru muncul. Baik, kita paste di sini. Apa yang tadi sudah kita copy. Kita beri nama. Ini X1, X2, dan Y. Kembali ke datanya. Kemudian kita analyze. Pilih regresi, linear. X1 ke independen. X2 juga independen. Dan Y dependent. Oke. Ya. Kita lihat hasilnya apakah sudah betul perhitungan kita. Yang pertama ya, yang pasti B0, B1, B2 sudah pasti betul karena sudah pernah kita periksa. Sekarang T hitung. Lihat, T hitung 1 yang ini ya, 2,396 ya. Lihat sama nggak hasilnya? Nah, udah sama nih. 2,396 dibulatkan. T hitung 2, 3,767. Kita lihat 3,767 sudah sama juga. F hitungnya 24,093, kita lihat. Ini 24,093, sudah sama juga. Ya. Nah, maka hasil perhitungan T hitung dan F hitung kita
sudah betul ya. Dengan kesimpulannya ya, untuk variabel bebas pertama X1 dia berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Begitu juga dengan variabel bebas kedua X2 dia berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Dan secara simultan X1 dan X2 berpengaruh juga positif ya signifikan terhadap Y, yaitu F hitungnya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.